Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah kontrakan di Jalan Pura Banyu Kuning, Denpasar. Kapal KM Nyaman Katamaran tenggelam di perairan Nusa Penida. Ikuti keseruan wisata petik dan makan jeruk di kebun Kintamani Bangli. KPU Kota Denpasar bersama Bawaslu, Kesbangpol, Satpol PP dan Polresta Denpasar membersihkan alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye di Kota Denpasar pada hari Senin lalu. Pembersihan secara serentak di seluruh lokasi di 4 kecamatan sekota Denpasar. Menurut Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini, begitu masuk tahapan kampanye, alat peraga sosialisasi berubah menjadi alat peraga kampanye karena mencantumkan profil dari masing-masing pasangan calon sehingga harus ditertibkan. Sesuai peraturan KPU, masing-masing pasangan calon harus menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang bukan dari fasilitas KPU. Kami sudah melakukan rapat koordinasi sebelumnya untuk membersihkan alat peraga sosialisasi yang memasuki tahapan kampanye menjadi alat peraga kampanye karena sudah mencantumkan profil dari masing-masing pasangan calon. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 pasal 39, sesungguhnya yang berkewajiban untuk membersihkan alat peraga kampanye yang di luar dari fasilitasi KPU maupun tambahan 200% dari pasangan calon itu adalah pasangan calon itu sendiri beserta partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi partai pengusulnya. Kami dari Bawaslu Kota Denpasar sebelumnya pastinya memberikan himbauan dan cegah dini kepada KPU Kota Denpasar dan juga paslon terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Karena ini sudah memasuki masa kampanye. Kemudian kami mendata seluruh APS dan APK yang ada di Kota Denpasar, kemudian menyampaikan kepada KPU Kota Denpasar sehingga setelah data tersebut sudah didata kembali oleh KPU, kemudian kami hari ini melakukan penertiban bersama. Untuk menertibkan alat peraga kampanye, Satpol PP mengerahkan 1 truk dan 3 truk dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DLHK Kota Denpasar. Alat peraga kampanye dititipkan sementara di DLHK Kota Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Surat suara untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Bali dan bupati serta wakil bupati Buleleng Senin lalu tiba di gudang KPU Buleleng di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng. Truk membawa surat suara dari percetakan di wilayah Denpasar dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan saat tiba dalam keadaan masih tersegel. Para pekerja yang direkrut KPU Buleleng menurunkan 1 persatu box dari truk dan membawanya masuk ke dalam gudang. Komisioner KPU Kabupaten Buleleng, Ngurah Cahyudi Wirata mengatakan, jumlah surat suara untuk bupati lebih banyak karena untuk langkah antisipasi jika terjadi pemungutan suara ulang. Yang dikirim hari ini adalah surat suara untuk pilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian pilihan wakil bupati, wakil bupati. Jumlahnya itu 307 kotak untuk bupati, wakil bupati, 306 kotak untuk gubernur, wakil gubernur. Satu kotaknya sih 2.000. Jadi untuk suatu lipat akan lebih di tracing lagi teman-teman yang suatu lipat biar nggak terjadi surat suara. Tapi karena kita sekarang ini cuma ada 2 pemilihan, gubernur dan bupati, saya kira itu lebih mudah untuk mengawasi.
Surat suara yang tiba berjumlah 306 box untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali dan 307 box untuk pemilihan bupati dan wakilnya. Setiap box berisi 2.000 lembar surat suara. Setelah berada di gudang, KPU akan segera menyortir dan melipat surat suara tersebut. KPU akan meminta bantuan warga yang sudah mulai mendaftar ke KPU untuk menjadi sukarelawan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Satu lagi, seorang pekerja migran asal Jemberana yang bekerja di Lebanon akhirnya bisa kembali bertemu keluarga di Indonesia. Niketut Santi Suryaningsi, asal desa Tukadaya, Kecamatan Melayan, Jemberana, mengungkapkan rasa syukur bisa bertemu keluarganya kembali. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Lebanon, mengevakuasinya dari Lebanon pada 12 Oktober lalu karena negara tersebut porak-poranda akibat perang. Santi mengatakan setiap malam ia seringkali mendengar puluhan kali suara ledakan bom di hotel tempat dia bekerja. 2 minggu terakhir suara ledakan semakin keras karena serangan bom semakin mendekati tempat tinggalnya. Kalau malam ya tegang sih, karena bom itu dari jam 11 sampai pagi itu, jam 4 pagi itu memang benar-benar tegang sih. Kita nggak bisa was-was ya bomnya gitu. Kalau dari rumah ke tempat itu Dahye namanya ya, sekitar 20 menit. Yang terakhir-terakhir ini tuh kayak jaraknya sampai 5 menit gitu. Udah ada bom. Tempat-tempat yang dibilangnya itu aman, kena juga. Sangat bersyukur sekali sampai dengan hari ini warga kami yang kerja di Lebanon sudah bisa difasilitasi oleh pemerintah dan bisa datang, bisa pulang sampai di rumah dengan selamat. Santi bekerja di salah satu hotel di Lebanon sejak Januari tahun 2023. Selama hampir 2 tahun, ia merasa nyaman bekerja dengan penghasilan yang lumayan besar. Namun perang Israel dengan kelompok Hizbullah dan Hamas mengubah nasibnya. Nyawa Suryaningsi dan belasan pekerja migran Indonesia terancam sehingga ia memilih pulang kampung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.